wabarakatuh. Ngadepnya ke sini, Bu. Ngadep kiblat ya. Oh, tadi ngadep kiblat ya. Kalau ngadep kemana ini? Utara. Kalau menurut saya, Masjid Wanca ini kiblatnya ngadepnya ngalor. Nggak tahu bagaimana. Ngetan. Utara. Baik, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Puji dan syukur sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan kepada kita untuk berkumpul di tempat ini dalam rangka memenuhi undangan Al-Hikmah pada acara milad yang ke-9 plus pelantikan kepengurusan baru. Semoga kita yang hadir di sini dan pengurus yang baru dilantik serta pengurus lama yang telah berjuang mati-matian sampai berapa tahun itu? 9 tahun akan diberikan balasan terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan kepengurusan yang baru akan diberikan kekuatan spiritual mental untuk meneruskan perjuangan presiden lama, sehingga apa yang dicita-citakan oleh majelis ini akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, selamat kepada Bu Marlina, Pak Herlina, saya kadang-kadang ketukar. Mer. Kalau itu saya mau pastikan nama Yeni Marlina. Ada Yeninya nggak, Bu? Nggak ada. Bu Marlina ya. Ya, selamat Bu ya, dan juga jutaan terima kasih saya ucapkan kepada outgoing Presiden, ketua yang akan pulang terus, yang telah mendirikan, yang telah membimbing dari mulai awal sampai ke 9 tahun ini luar biasa, perjuangan yang luar biasa. Saya melihat beliau orangnya, kerjanya itu mempunyai 4 AS dari saya sampaikan. Kerjanya itu keras, apalagi cerdas, apalagi ikhlas, apalagi kerja sampai tuntas 9 tahun hidup. Luar biasa. Dan ini tepat dengan tema yang ditulis dalam banner itu. Apa itu? Mengabdi umat, jalan selamat menuju akhirat. Ini luar biasa. Bagi saya, menurut saya, ibu sekalian, untuk banyak mendapatkan aset kekayaan pahala, itu harus terjun dalam organisasi. Insya Allah luar biasa pahalanya. Dan ini akan menjadi sedekatun jariyah sampai hari akhir nanti. Iya, selagi Al-Hikmah ini berdiri, memberikan manfaat ya kepada umat, terutama sekali saudara-saudara kita dari tanah air, maka selagi itu pula pahalanya akan terus mengalir untuk orang-orang yang pernah berkontribusi ya memajukan Al-Hikmah ini. Dan banyak sekali pahala yang akan didapatkan. Kenapa begitu? Karena seorang ketua maupun pengurus, apalagi ketuanya, itu biasanya kalau 2 hari sebelum hari Minggu itu sudah pikirannya, kepalanya apa, Bu? Kemana-mana, mau ngapain, harus apa yang dilakukan, ini itu. Sudah di rumah majikan puyeng, badannya apa, Bu? Lemes, dia capek ya Bu ya kerja. Ngurusi orang sekian banyak gitu, sak jembatan itu diurusi semua. Jembatan mana? Lah iya, nomor bis-bisnya diurusi semua. Nah,
Nah, jadi ini luar biasa. Memikirkan umat ini luar biasa. Satu saja masalah yang dihadapi umat. Ketika kita dapat menolongnya, ini dikatakan oleh Nabi, "Man nafasa kurbatan min kurabid dunya." Barang siapa yang dapat menolong, mengentas satu saja permasalahan umat Islam, maka Allah akan mengentas permasalahan orang ini baik di dunia maupun di akhirat. Amin. Jadi ini dasar yang harus kita ketahui. Jadi mengabdi untuk umat itu sebenarnya membahagiakan kita sebenarnya. Membahagiakan di dunia maupun di Akhirat. orang yang suka membantu orang, menolong orang, sebenarnya orang paling bahagia. Dan dia selalu merasa kenyang karena bahagianya itu. Sekarang saya tanya, Bu Ketua, Bu Lama, ini, Bu Rini ya Bu ya, panjenengan mesti belum makan enak nih ya Bu ya. Bener apa enggak? Padahal di depan kita itu enak banget loh. Rasanya kok wis wareg ya Bu ya. Nah ini saking senengnya nih Bu. Saking senengnya rakyatnya itu seneng bisa makan, bisa apa semua, seneng semua ya Bu ya. Maka ketuanya itu saya lebih senang daripada kita yang ada di sini. Maka sangat betul sekali apa yang dikatakan Nabi dalam hadis yang lain. Wallahu fi aunil 'abdi ma dama al-'abdu fi auni akhi. Pertolongan bantuan Allah itu akan diberikan kepada seorang hamba selagi hambanya itu menolong saudaranya. Jadi bagi seorang ketua dan pengurus juga volunteer yang lainnya, kalau tujuannya niatnya itu ingin membantu orang, itu pasti Allah akan membantu. Harus diyakini ya Bu Ketua yang baru, pengurus, dan siapapun sebenarnya. The more you help people, lebih banyak Anda menolong orang, kita akan lebih banyak ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ataupun orang lain. Sebaliknya kalau kita pelit, aku wis nang omahe majikan wis capek kaya ngene kok ngurusi uang sekian banyak. Mau lah enggak mau, embo lah. Apa embo itu? Enggak mau lah pokoknya, tambah capek. Nah, ini nama alamat ya Bu ya. Artinya apa? Allah juga akan malas menolong. Jadi syaratnya supaya kita sering mendapatkan bantuan, syaratnya apa Bu? Sering membantu. Ingin disenyumi orang, mulai dulu apa? Senyum kepada orang. Ingin dihormati orang, mulai hormati orang lain. Ini hukum alam. Dan ini dijelaskan dalam Al-Quran, banyak sekali ayat. Jadi bagi ketua baru harus sebenarnya bahagia, senang ya, karena telah dipilih oleh rakyat untuk mengabdi bagaimana supaya rakyat ini berada dalam jalan yang benar, sehat, jasmani, rohani ya, dan sampai kembali ke tanah air dengan dalam keadaan sehat walafiat, bawa ilmu, bawa duit, bawa pengalaman dan lain sebagainya. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, dalam surat Wal Asri, hafal semua ya Bu ya Wal Asri Bu? Ini di luar kepala semua ya. Dijelaskan sebenarnya di situ. Kalau organisasi Al Hikmah ini akan sukses, syaratnya ada 4 di situ Bu, yang dikumpulkan dalam 2A 2T. 2 apa Bu? 2A 2T. Jadi kalau mau sukses organisasi manapun ataupun individu manapun, syaratnya yang pertama adalah amanu. Apa amanu itu? Amanah, beriman, ya Bu ya. Harus. Yang pertama ini, ya. Illal ladzina amanu. Orang yang beriman pasti aman. Ya, pasti aman. Kalau sudah aman, apa hasilnya Bu? Kita selamat ya Bu ya. Syaratnya iman. Iman ini penting sekali. Makanya Ibu sekalian, iman kita dimanapun kita berada harus dijaga. Dan iman ini bukan sekedar kita meyakini
keesaan Allah, tapi juga harus dibuktikan dengan A yang kedua yang bunyinya adalah amilus sholihat. Amal saja juga nggak cukup, harus disertai dengan iman. Jadi yang pertama adalah iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, beriman kepada sifat-sifat yang 20, yang saya kira semuanya apal semuanya, Bu ya. Sifat-sifat Allah yang 20 masih ingat? Wujud kita Qiyamuhu binafsi ilmu ayat aliman ayat kasiran. Ngerti artinya, Bu? Jadi kalau kita mengimani sifat-sifat Allah ini, kemudian kita buktikan sifat-sifat itu, pasti kita akan aman, Bu. Akan aman. Organisasi akan aman, kita sendiri akan aman, keluarga kita sendiri akan aman. Makanya iman perlu ditata, perlu dijaga supaya aman semua. Coba kalau kita mengimani satu sifat Allah saja. Contohnya Allah mempunyai sifat basar. Apa basar nih, Bu? Allah maha melihat. Kalau kita praktekkan ayat ini, ibu-ibu pernah nggak di rumah majikan ada emas di mana-mana, duit dolar di mana-mana? Kira-kira kita yang beriman kepada Allah, yang mempercayai bahwa Allah maha melihat, Allah men-CCTV kita, berani nggak panjenengan ngambil emas itu, Bu? Berani nggak? Coba kalau nggak ada iman, Bu, sudah nggak ada iman, CCTV nggak ada lagi, majikannya buta lagi. Ayo, kira-kira apa yang terjadi, Bu? Nah, ini bedanya, Bu. Maka kalau Anda di Hong Kong mau aman, selamat, kita harus pompa terus, ya, iman kita harus jaga, ya. Dan keluarga di tanah air akan enak, senang melihat kita. Coba sekarang saya tanya, kalau keluarga kita melihat live kita berada di sini, senang nggak mereka, Bu? Senang. Tapi kalau kita berada di karaoke barbaran, mereka tahu, senang apa enggak? Ini, maka yang pertama kita harus menjaga amanu, beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan iman tidak cukup kecuali harus diikuti dengan amilus sholihat. Apa amilus sholihat itu? Amal yang soleh. Amal yang soleh itu nopo sih sebenarnya ini, Bu? Kalau bahasa Jawanya mungkin kerja keras, itu namanya amal soleh. Kerja yang maksimum. Orang yang kerjanya maksimum, optimal, pasti akan disenangi Allah, disenangi bos, disenangi majikan, disenangi teman-teman. Benar apa enggak, Bu? Betul. Dan kalau sudah seperti itu, enak apa enggak hidupnya, Bu? Enak. Mungkin gajinya akan di apa, Bu? Oh, ditambah lagi. Maka harus dibuktikan dengan wa'amilus sholihat. Jadi kerja itu termasuk pengurus baru, ketua, itu kerjanya memang harus yang amilus sholihat. Jangan asal-asalan. Semuanya lah, bukan organisasi saja. Secara individu kita kalau kerjanya harus amilus sholihat. Disuruh masak oleh majikan, masak tom yam, maka masaklah tom yam yang paling apa? Paling enak. Disuruh bikin kopi oleh majikan, bikinlah kopi yang paling apa? Apa kalau kopi? Paling manis, paling segar. Disuruh majikan untuk ngepel, maka ngepellah yang paling apa? Bersih. Disuruh majikan nyetrika, maka setrikalah yang paling.
harus yang paling, jadi disebutkan sebagai wa'amilus sholehat. Maka tadi saya katakan rukun kerja keras, rukun amal soleh itu ada 4. Yang pertama adalah kerjanya harus keras. Apa keras itu? Semangat, sungguh-sungguh. Makanya ibu-ibu, kerja itu harus kita senangi, gemari gitu loh. Iya, kita bekerja di rumah orang lain. Jadikan pekerjaan kita itu sebagai pekerjaan yang paling kita senangi. Supaya apa? Hasilnya maksimum. Ibu-ibu disuruh nyapunya males-malesan, kira-kira bersih apa enggak, Bu? Separuh-separuh ya, Bu ya. Nah, makanya kerjanya harus keras, dan saya yakin semuanya melakukannya. Karena di Hongkong ini banyak sekali protes-protes dari majikan ya, Bu ya. Kalau kita ngelap sedikit nggak bersih, langsung diprotes. Ya. Yang keduanya adalah kerja cerdas. Apa yang dimaksud dengan kerja cerdas nih, Bu? Termasuk ketua Al-Karimah ini, Al-Hikmah ini, minta maaf ya. Jadi kerjanya harus cerdas. Yang dimaksud dengan kerja cerdas adalah harus tahu prioritas. Saya kasih contoh ya. Bu Ketua Al-Hikmah misalnya ingin menyelenggarakan pengajian akbar pada tahun depan, Januari tahun depan. Nah, orang yang cerdas, ketua yang cerdas, dia akan menyiapkan semua item peraturan ataupun barang-barang ataupun benda-benda yang harus dilakukan. Yang pertama apa kira-kira kalau ibu-ibu ingin menyelenggarakan pengajian? Yang harus disiapkan apa dulu? Ya. Jadi yang pertama siapkan tempat. Keduanya cari penceramah misalnya, atau dana, pokoknya bikin prioritas lah. Sama dengan Anda ingin pulang mudik. Nah, harus cerdas, Bu. Harus cerdas ini. Kita mau mudik, persiapannya harus cerdas. Ya. Kira-kira apa yang perlu diingatkan, disiapkan dulu? Paspor. Apalagi kontrak kerja, terus tiket, terus HP. Wah ya, HP penting banget itu. Uang harus 2 rupiah dengan Hongkong dolar harus ada. Nah kan gitu ya, Bia. Jadi semuanya harus dilistkan. Ini namanya kerja cerdas. Jangan siapin dulu kita cari oleh-oleh yang nggak perlu-perlu ya, Bia. Kumpulin sampai apa? Sampai di airport, paspornya ketinggalan. Nah, ini cerdas semua nggak kerjanya nih, Bu? Nah, maka kerja itu harus cerdas. Dalam melakukan apapun harus cerdas. Bikin kopi bubuk loh, Bu. Panjenengan bisa nggak? Bagaimana supaya kopinya itu enak? Bagaimana? Siapa ada yang bisa bikin? Gimana, Bu? Belajar dari mana? Wah, bocor berarti. Iya, akan aromanya luar biasa baunya. Kemudian rasanya juga enak, berbeda. Ya. Jadi semuanya ada ilmu yang harus dilakukan. Ketiganya adalah kerjanya harus ikhlas. Orang ikhlas itu enak kerjanya, nggak capek. Saya yakin sekali Bu Rini ini sudah 2 malam kurang tidur ini ya, Bu ya. Kurang tidur 1 bulan. Karena mau pulang ya, Bu ya. Maksudnya karena mau mengadakan ini ya. Itu wah luar biasa. Tapi kalau dilakukan dengan ikhlas, enak rasanya, Bu. Kenapa? Karena niatnya itu adalah mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Niatnya ingin mensukseskan, menggembirakan teman-teman ya, supaya mereka bisa belajar, bisa sukses ya, dan lain sebagainya. Maka dengan niat ini akan dapat menguatkan kepribadian kita dalam menjalankan tugas-tugas walaupun tugasnya itu sangat berat. Berbeda ibu-ibu sekalian, orang yang nyapunya karena Allah dengan nyapunya karena majikan, kira-kira berbeda apa enggak, Bu? Beda. Orang yang nyapunya karena majikan
Bagaimana caranya kira-kira? Kalau ada majikan pura-pura apa? Pernah kayak gitu Bu? Pernah? Beda Bu. Orang yang kerjanya lillah, wis ada majikan, nggak ada majikan, aku tetap kerja, mau digaji kok. Nah, seperti itu. Jadi ini komitmen sukses bagi para pekerja ya seperti kita ini. Dan yang terakhir, kerjanya harus tuntas, jangan separuh-separuh. Nyetrika yang penting kan badannya bajunya agak panas. Nah, ini namanya tidak maksimum. Oke. Jadi 2A, 2T. T yang pertamanya apa Bu? Tawasau bil haqqi wasabri. Saya ulangi. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasau bil haqqi. Ya, jadi 2T itu tawasau bil haqqi. T yang keduanya tawasau bis sabr. Tadi sudah disebutkan oleh Bu Ketua baru ya. Ini sebenarnya menyinggung ayat ini. Tawasau bil haqqi yang artinya adalah saling mengingatkan kepada kebenaran. Seperti Abu Bakar pernah ketika beliau baru ditunjuk, dilantik menjadi khalifah, beliau langsung pidato di hadapan rakyatnya. Apa kata beliau? Kalau aku salah, benarkan. Kalau aku bengkok, luruskan. Jadi seperti itu. Ya, sebagai seorang ketua harus ikhlas dikritik, harus ikhlas ditegur. Walaupun yang negur itu anak kecil, harus ikhlas. Ya Bu ya? Sanggup ya Bu ya? Siap ya Bu ya? Harus siap. Ya. Jadi sebenarnya orang yang menegur kita itu tujuannya baik. Baik supaya kita tidak kecebur gitu. Ya. Tapi masalahnya adalah ketika kita ditegur, kitanya yang ditegur, itu langsung darahnya apa Bu? Biasanya loh Bu, sampai ada satu kajian di Amerika, dari 1.000 orang yang ditanya, pertanyaannya kayak gitu. Kalau kamu ditegur itu kira-kira seneng apa marah? Nah, yang hasilnya 999 mereka menjawab, yo marahlah, kesel wong dikritik. Nah, kayak gitu. Hanya 1 orang saja yang mengatakan aku seneng. Aku senang dikritik karena aku diingatkan supaya tidak kejebur. Nih, makanya ibu-ibu, terutama Bu Ketua, yang pada hari ini baru dilantik, bisa saja minggu depan sudah mulai dikritik. Makanya panjenengan harus sabar dari mulai sekarang ya Bu ya. Dan saya melihat Anda yang sudah atau pernah menjadi ketua di organisasi manapun, saya yakin sekali mental spiritualnya sudah siap. Pulang ke tanah air akan menjadi manusia insan yang berubah. Akan berubah Bu. Iya. Kalau dulu penampilannya lain, baru terbang ya Bu ya. Sekarang karena sudah menjadi pengurus ataupun ketua, tampil beda. Seperti apa? Tampilnya mahasiswi dari Universitas Al-Azhar Mesir. Ya. Dan nggak takut itu. Orang yang sudah pernah jadi pengurus ketua itu nggak pernah takut itu ngadepi orang. Ini hikmah yang akan didapatkan oleh ketua-ketua ataupun pengurus-pengurus yang menjabat ya organisasi manapun. Banyak sekali hikmahnya. Kita akan menjadi pemberani, kita akan menjadi orang yang berwawasan, kita akan menjadi orang yang banyak interaksinya dengan orang-orang, bahkan orang-orang VIP. Tahu VIP itu? Very important
pesen. Saya yakin, ya, kalau ada misalnya ada pejabat dari tanah air lah, katakan presiden baru nanti tahun depannya nih Bu ya, ingin berkunjung ke Hong Kong, kira-kira yang bisa diundang itu siapa dalam organisasi? Ketuanya. Dan ini merupakan satu penghormatan, penghargaan, keberkahan termasuk, ya, bisa bertemu dengan presiden misalnya atau menteri-menteri, ya, bisa bertemu muka, bahkan bisa duduk berdampingan. Nah, ini keuntungannya ya. Jadi banyak sekali keuntungan yang akan kita dapatkan ketika kita dapat menyelesaikan tugas kita sebagai ketua maupun pengurus dalam sebuah organisasi. Pulang ke tanah air, kita akan tampil beda. Yang dulunya nggak bisa ngaji, sekarang sudah khatam berapa kali ya Bu ya. Dulu nggak bisa sholawatan, wah sekarang malah pimpin sholawatan di kampung. Dulunya nggak bisa ceramah kultum, wah sekarang sudah biasa. Ya, menjadi MC, wah sudah makanannya. Jadi kita akan menjadi manusia yang siap dipakai, ya, di tanah air kita insya Allah. Oleh sebab itu saya harapkan ketua maupun pengurus selalu komitmen dengan tugas-tugas masing-masing. Insya Allah dengan begitu, ya, amal khidmat pengabdian yang kita berikan kepada umat ini akan dicatat sebagai amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu lagi kemudian selesai, yang disebut sebagai tawasau bis sabri. Apa artinya? Ya. Saling mengingatkan kepada kesabaran. Karena ketua nanti, ketua itu mesti nanti ada yang nyerang sana, ada yang nyerang sini, diserang dari anggotanya, diserang dari pengurusnya, diserang dari organisasi lain, diserang dari keluarganya, diserang dari macam-macam. Makanya ketika menjalankan tugas ini harus, ya, dilakukan dengan penuh kesabaran. Ingat, innallaha ma'as sabirin. Allah akan selalu berada di samping orang-orang yang sabar. Dan orang sabar itu pasti sukses. Sampai dikatakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri, wa basyiris sabirin. Berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar itu, ya, karena mereka ini pahalanya tidak akan terputus, ya, sampai kepada yaumul hisab, ya. Jadi sabar ini penting. Sabar ini dibagi tiga: sabar dalam ketaatan, sabar dalam kenikmatan, sabar dalam bala bencana. Jadi siap ya Bu ya, Bu Ketua, pengurus semua, untuk melanjutkan perjuangan Presiden lama, dan mudah-mudahan ketua baru dan pengurus baru semuanya akan terus komitmen istiqomah, ya, dapat menjalankan tugas-tugas mereka dengan baik, sehingga akan menjadi amal jariah ketika kita pulang nanti. Bahkan ketika kita pulang dijemput, diambil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, semuanya akan menjadi shadaqatun jariyah. Seperti apa yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza mata ibnu adam in qata'a anhu 'amaluhu illa min thalathin. Apabila anak cucu Adam itu mati, maka terputuslah semua amal perbuatannya kecuali tiga perkara. Yang pertama adalah shadaqatun jariyah. Apa shadaqatun jariyah? Sedekah jariyah. Sedekah jariyah itu apa maksudnya? Amal yang walaupun kita sudah meninggal, tapi kita terus dapat pahalanya itu sampai kiamat, selagi amal yang kita sumbangkan itu bermanfaat untuk umat. Dan salah satu pengabdian amal jariyah ini adalah pembentukan majelis Al-Hikmah Wancai. Ini merupakan ladang amal jariyah yang kalau diaktifkan malah tambah aktif terus,
maka jariahnya akan terus mengalir tidak terputus-putus. Amin. Ini, ya. Yang keduanya, ilmun yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat juga akan menjadi amal jariah kita. Jangan pelit-pelit membagi ilmu ya Bu ya. Dan ini luar biasa, saya di Hong Kong ini melihat panjenengan luar biasa. Hebat, semangat belajarnya, semangat berkontribusi, semangat untuk segalanya. Saya tidak melihat seperti ini nih di Timur Tengah, di Asia Tenggara nggak melihat seperti ini. Nggak ada organisasi yang namanya bebas kayak gini, nggak ada. Maka ini kesempatan ya sebagai investasi amal jariah yang kalau Anda diberikan amanah, please laksanakan sampai kerjanya apa? Tuntas. Sampai berapa lama nih Bu periode, satu periodenya? 2 tahun? Apa 5 tahun? 2 tahun. Nggak ada 2 periode ya Bu ya? Nggak ada. Oke, baik, saya kira itu yang saya bisa sampaikan. Selamat kepada ketua baru dan terima kasih yang tak terhingga kepada ketua lama yang dapat mengantarkan Al-Hikmah ini sampai ke saat ini, sampai tahun ini, yang sekarang anggotanya bertambah banyak, kemudian sudah viral, dikenal di Hong Kong ini, sampai sudah masuk POSMI ya Bu ya. Semoga akan terus berkembang, subur dan bermanfaat. Sekian. Terima kasih. Doa langsung ya. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kesuksesan Al-Hikmah ini, dan kita berdoa untuk ketua, pengurus dan seluruh anggota termasuk jamaah semuanya ini akan diberikan kekuatan, diberikan kesehatan, diberikan taufik hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat menjalankan tugas dengan baik. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi mazidah. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام. فحينا ربنا بالسلام وادخلنا الجنة دار السلام. تباركت ربنا وتعالى يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آمنا مما نخاف وسلمنا مما نخاف ونجنا مما نخاف. ربنا لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا عسيرا إلا يسرته ولا مريضا إلا شفيته ولا ضالا إلا هديته ولا حقا إلا استخرجته ولا مريضا إلا شفيته ولا ولدا إلا أصلحته ولا قلبا إلا نورته ولا تائبا إلا قبلته ولا ميتا إلا رحمته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا حلالا طيبا مباركا. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا
ونسألك يقينا صادقا ونسألك دينا قيما ونسألك العافية من كل بلية ونسألك تمام الغنى عن الناس وهب لنا حقيقة الإيمان بك حتى لا نخاف ولا نرجو غيره ولا نعبد شيئا سواه واجعل يدك مبسوطة علينا وعلى أولادنا ومن معنا برحمتك ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك يا نعم المجيب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih.